Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita bertemu kembali dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadilah berkat, Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, buat kasih sayang penyertaan Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan bagi kami, yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, itu yang menguatkan kami, membuat kami kuat untuk melewati, menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami rindu membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Dengan tuntunan Roh Kudus membuat kami mengerti dan cakep untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan, buat semua kepercayaan Tuhan bagi kita. Terima kasih buat kesetiaannya yang masih bersama-sama dengan saya dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan singkat lagi saat ini, tetapi tentunya memberkati kita, menguatkan kita. Terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di bawah satu tema, sumber kebahagiaan. Saudaraku, apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Bermacam-macam jawabannya. Tetapi janganlah kiranya yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah jikalau banyak uang saya, jikalau saya kaya, atau jikalau saya memiliki jabatan yang tinggi. Janganlah kiranya seperti itu. Tetapi kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan
sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang benar. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Lewat Mazmur pasal 119 ayatnya yang kedua ini dikatakan yang menjadi sumber kebahagiaan. Saya melihat ada 2 poin, saudara. Yang pertama, sumber kebahagiaan dikatakan adalah jikalau orang yang memegang peringatan-peringatannya, itulah yang disebut dia memiliki sumber kebahagiaan yang benar. Sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan yang pertama adalah jikalau anak-anak Tuhan itu dia suka memegang peringatan-peringatan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ayatnya yang kedua A. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah mereka yang suka memegang peringatan-peringatan Tuhan. Apa itu peringatan-peringatan Tuhan? Peringatan-peringatan Tuhan dapat ditemukan dari Alkitab, sumber peringatan kebenaran firman Tuhan yang benar dan yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini adalah sumber peringatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah mengerti apa yang menjadi peringatan-peringatan Tuhan. Dikatakan suka, dia berbahagia jikalau dia memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dia berbahagia jikalau dia suka membaca kebenaran firman Tuhan. Itulah sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan. Hari ini, apakah saya sudah membaca firman Tuhan? Hari ini, apakah saya sudah menyembah Dia? Hari ini, apakah saya sudah mengagungkan Dia, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Itulah sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan yang pertama. Suka kepada peringatan-peringatannya. Suka masuk hadiratnya. Suka menyembah Dia. Saudaraku, luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar bersama-sama. Yang kedua dikatakan, apa yang menjadi sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan orang-orang Kristen? Yang kedua dikatakan, yaitu orang-orang yang mencari Tuhan. Jikalau anak-anak Tuhan suka mencari Tuhan, itu merupakan sumber kebahagiaan dari anak-anak Tuhan. Suka mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Suka menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Suka berdoa menjadi pendua syafaat. Itu sudah mencari Tuhan. Dan itu sumber kebahagiaan. Sehingga saudara, ketika kita akan mengikuti satu ibadah, maka jauh-jauh waktu sebelumnya kita sudah siapkan. Kita yang bekerja di kantor, atau kita yang bekerja di tempat lain. Kalau sebentar sore saya mau ibadah, pasti saya akan siapkan ibadah mulai jam 7 sampai rumah jam 5. Saya mulai untuk mempersiapkan diri saya. Orang yang mencari Tuhan disebut dalam bagian firman Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Dia memiliki sumber kebahagiaan jikalau dia mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Yang kedua dikatakan, orang yang mencari Tuhan itulah merupakan sumber kebahagiaan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka ada sukacita yang tidak bisa dibeli di dalamnya. Ada sukacita yang tidak bisa dibayar harganya. Karena bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Bertemu dengan saudara sepersekutuan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Suka membaca kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
dalam bagian firman Tuhan ini 2 hal yang menjadi sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan. Yaitu yang pertama, sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah mereka yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Yang kedua adalah sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan, mereka yang suka mencari Tuhan. Saudaraku, pegang kebenaran firman Tuhan ini yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur bagian firman-Mu menguatkan kami kembali, mengingatkan kami bahwasannya yang menjadi sumber kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah kami yang memegang akan peringatan-peringatan-Mu, dan kami yang suka mencari wajah-Mu, Bapa. Tuhan, terima kasih. Walau berat kehidupan yang harus kami jalani, tetapi kami harus tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhanlah satu-satunya menjadi sumber kebahagiaan kami. Dan Tuhan satu-satunya menjadi alasan untuk kami hidup memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saat ini teguhkan lagi iman kami, Bapa, supaya kami terus setia dan suka membaca kebenaran firman-Mu, suka menjadi pendoa-pendoa, suka menyembah-Mu, suka menaikkan ungkapan syukur kepada-Mu. Tuhan, tolong kami, supaya kami tetap melihat Kristus menjadi sumber kebahagiaan kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi sekeliling kami, Tuhan. Kami tidak menutup mata kami. Kami juga mengasihi mereka, Tuhan. Baik itu anak yatim piatu yang berada di yayasan-yayasan, kaum papa, kaum yang lemah, mereka yang di pinggir jalan, Tuhan, yang meminta-minta. Bahkan juga yayasan panti jompo yang ada, yang menampung para orang-orang tua yang ada di sana, lansia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasihi mereka, Tuhan. Berkati mereka, Bapa. Cukupkan, Tuhan, makanan dan minuman mereka. Biarlah hati mereka terus terpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber kebahagiaan yang ada selalu untuk ada mereka. Bapak, kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan, mereka para pendukung-pendukung dana. Biarlah Tuhan, mereka yang menjadi sponsor di sana juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kasihi anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya juga orang-orang yang bertugas di yayasan tersebut, hati baik mereka Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh sukacita bagi mereka untuk menangani setiap yayasan yang dipercayakan kepada mereka, baik yayasan panti asuhan, baik yayasan panti jompo, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu. Kami memohon kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.